Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, apa kabarnya pagi hari ini? Saya berharap setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada tetap ada dalam keadaan sehat, dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Saya berdoa selalu buat setiap umat Tuhan. Pagi hari ini dalam program Bible and Coffee kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kembali kami datang bersyukur kepada Tuhan buat setiap kasih karunia Tuhan, buat setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, semua karena berkat kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Pagi hari ini kami diberikan kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami percaya firman-Mu akan mendapat tempat di hati kami. Firman-Mu akan menjadi rema, terlebih mendapatkan menjadi kekuatan buat setiap kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan kembali saya mau sampaikan buat setiap kita dalam Mazmur 31 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15, Mazmur Daud. Perhatikan saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka, perhatikan ayat ini saudara, bersama-sama, bermufakat, bersatu, mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Saudara dikasih dalam Tuhan, Daud mengalami bagaimana banyak orang berusaha membinasakan hidupnya. Ya kan, banyak orang berusaha menginginkan kematian hidupnya. Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, Daud mengetahui hal itu. Dan dia hanya bisa bilang, Tuhan, aku bersandar kepadamu, aku mengandalkan hidupmu. Walaupun aku mendengar banyak orang berkata mau menghabisi aku. Namun ayat 15 menjadi jawaban setiap iman Kristen. Nah, ayat 15 menjadi kekuatan dan pengharapan Daud, saudara dikasih dalam Tuhan. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, dalam iman Kristen kita percaya ada saja orang yang, ya bahasa saya iseng, mau berusaha menjegal hidup kita. Ada saja orang-orang yang gak suka sama kita. Ada saja orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita. Karena Tuhan promosikan hidup kita, orang gak senang. Karena Tuhan angkat hidup kita, orang iri, orang jealous, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya begitu banyak orang yang berusaha mau melihat kejatuhan kita. Bahkan izinkan saya mengingatkan hal ini. Terkadang orang-orang yang ada di sekelilingmu, yang kau pikir adalah sahabatmu, kau ada pikir adalah temanmu. Mungkin orang-orang itu adalah orang-orang yang berusaha sedang menjatuhkan hidupmu. Dunia semakin hari semakin jahat. Kita tidak tahu mana kawan, mana lawan. Iya kan? Tapi izinkan saya pagi hari ini mengingatkan saudara dikasih dalam Tuhan, tidak usah pusing akan apa yang terjadi di luar kita. Tidak usah pusing akan apa yang terjadi di luar kita. Tapi biarlah fokus kita, hati kita hanya dekat-dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab catat hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa? Karena Yesus bilang hanya dekat aku saja engkau mendapatkan kekuatan. Karena dengan firman Tuhan mengingatkan setiap kita pagi hari ini, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita dapatkan kekuatan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Daud mengerti betul bagaimana hidupnya penuh dengan tantangan. Dia hanya perlu dekat dengan Tuhan. Dia hanya perlu Tuhan sertai saya. Tuhan tolong saya. Tetapi aku, Daud bilang, aku ini percaya kepada Tuhan. Aku ini percaya kepada Allah. Engkaulah Allahku. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini sebagai hamba Allah, sebagai teman, sebagai sahabat, saya ingatkan buat setiap kita kembali. Yuk sama-sama, tidak usah fokus dengan apa yang terjadi di depan kita. Orang mau rancangkan yang jahat, mau ada kerugian, mau ada goncangan, mau ada pergumulan. Kita cuma ingat, bagian aku hanya percaya kepada Tuhan. Amin. Kenapa Daud mengatakan aku percaya kepada Tuhan, tetapi aku percaya kepada Tuhan, Engkaulah Allahku. Kenapa? Karena Daud tahu, yang pertama, kalau dia percaya kepada Tuhan, maka Tuhan ada di pihak dia. Amin. Yang kedua, Daud mengerti kalau Daud percaya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan berperang menggantikan dia. Dan yang ketiga, Daud mengerti betul bahwa kalau dia percaya kepada Tuhan, maka segala perkara dapat dia tanggung dalam Yesus Tuhan yang memberikan kekuatan kemenangan baginya.
Saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi hari-hari ini, tugas kita adalah jangan pernah kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Wow, ini kunci penting dalam kita menjalani kehidupan kita. Ini kunci penting dalam kita melihat hal-hal yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mau melihat setiap penderitaan kita, kita hanya mau melihat dan menangisi setiap kesukaran-kesukaran, rancangan-rancangan orang jahat dalam hidup kita, kita tidak akan pernah maju. Kita hanya mencari-cari kesalahan orang. Tuhan, bagaimana saya sudah beribadah kepada Tuhan, tapi orang ada saja yang merancangkan yang jahat. Bagaimana saya bisa beribadah kepada Tuhan kalau suami saya selingkuh? Bagaimana saya bisa beribadah kepada Tuhan kalau istri saya jauh dari Tuhan? Bagaimana saya bisa beribadah kepada Tuhan? Dengan berbagai macam alasan, kita cari alasan untuk membuat setiap kita jauh dari Tuhan. Tapi Daud tidak. Daud bilang, apapun yang terjadi di hadapan saya percaya bagianku adalah Allahku. Wow, iya kan? Maka ada satu pujian, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Hidup kita bukan bergantung kepada apa kata orang. Hidup kita tidak bergantung akan apa yang terjadi di depan kita. Hidup kita bergantung akan apa yang menjadi perkataan Tuhan dalam firman-Nya. Karena itu setiap hari saya mengajak setiap umat Tuhan terus renungkan firman, terus baca firman. Apa yang bisa kita dapati terus gali. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan pagi hari ini kita diingatkan, apapun yang mencoba menjatuhkan hidupmu, kalau Yesus bilang gak akan terjadi, itu tidak akan terjadi. Sebaliknya, kalau Yesus bilang itu akan terjadi, maka itu akan terjadi. Itu sebabnya kita percaya satu helai rambut tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Dengan kata lain, saudara dikasih dalam Tuhan, hidup kita bergantung sama Tuhan. Amin. Kalau hari-hari ini engkau sedang menghadapi pergumulan itu tidak akan pernah membuat engkau jatuh. Pergumulan itu tidak akan pernah membuat kita lemah. Pergumulan itu tidak akan membuat kita menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau kita terus saja menangisi apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, maka saudara dikasih dalam Tuhan, engkau sedang mengecilkan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Izinkan pagi hari ini kita membuat sebuah keputusan. Yuk sama-sama kita memutuskan, apapun yang terjadi dalam hidup saya tetap mau percaya kepada Tuhan. Sehingga Roma 8 ayat 28 berlaku dalam hidup kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tugas kita cuma percaya. Tugas kita cuma melakukan bagian kita. Tuhan, aku percaya kepadamu karena Engkau Allahku. Amin. Hari ini, apapun yang menjadi pergumulan saudara dan saya, yuk sama-sama kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita bawa masalah kita bawa pergumulan kita kepada Tuhan. Apapun itu. Karena saya teramat yakin dan percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah kekurangan suatu apapun yang baik. Orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, baginya akan melihat pertolongan yang datang daripada Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami, pergumulan apapun, kami mau bawa kepada Tuhan. Bagian kami percaya. Bagian kami percaya kepadamu. Bagian kami bergantung kepada Tuhan. Dan kami percaya kami akan melihat pertolongan yang datang daripada Tuhan. Menguatkan, meneguhkan, menuntun kami dalam jalan-jalan Tuhan. Kami mengerti betul. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil untuk memutarbalikkan keadaan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini hamba berdoa. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anak Tuhan. Di hari-hari ini hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berperkara, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong sehingga mereka boleh melihat bagaimana mereka ketika mengandalkan Tuhan. Mereka melihat Tuhan yang berperkara menggantikan mereka berperang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Puji Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Tuhan berperkara dalam hidup kita, maka kita akan melihat dahsyatnya tangan Tuhan membela kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.